Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia. Ini ada kabar baru teman-teman, bahwa pelatih Timnas kita, Timnas Indonesia, diberitakan sudah menemukan pemain keturunan kelas dunia untuk mengisi pos lini tengah Timnas kita. Informasi ini saya kutip dari mediaoccasion.com yang mengatakan bahwa jika Sintayong mau, pemain ini bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan disiapkan menjadi tandem dari Tom Haye saat Timnas Indonesia bermain tandang ke markas Timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun depan. Pemain yang dimaksud berita tersebut adalah gelandang berdarah Indonesia-Belanda, yaitu Jordi Wijnman. Pemain ini sebenarnya sudah didekati oleh PSSI sejak tahun 2022 lalu. Bahkan sang pemain juga sudah melakukan video call dengan pelatih Timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Akan tetapi teman-teman, proses pendekatan tersebut sempat tertunda karena Jordi sendiri masih fokus mengembangkan karirnya di level klub. Berselang 2 tahun kemudian, PSSI itu kembali menghubungi pemegang 9 caps bersama Feyenoord Rotterdam tersebut pada bulan Agustus tahun 2024. Berarti ya tahun ini. Ketika dihubungi oleh PSSI, Jordi Wijnman itu ternyata sudah tidak lagi berkarir di Eropa. Dia kini membela salah satu klub di Liga 1 musim 2024-2025, yaitu Madura United. Meskipun bermain untuk Madura United, level permainan gelandang 24 tahun ini itu tidak menurun. Umpan-umpan briliannya itu masih kerap ditampilkan oleh mantan gelandang Timnas Belanda U20 tersebut. Sebelumnya, memang Jairo yang dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia, di mana pemain tersebut itu dikabarkan siap untuk membela Timnas Indonesia. Tapi ternyata pada tahun 2022 lalu, PSSI sudah menghubungi Jordi. Jordi memang pernah secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bergabung untuk membela Timnas Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk kemudian memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kita, negara Indonesia. Jordi merasa terhormat gitu ya, jika diberi kesempatan untuk mengenakan jersey timnas kita, Timnas Indonesia, dan siap untuk kemudian berjuang meraih prestasi bersama timnas. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dia miliki teman-teman, dia berharap bahwa dirinya bisa memperkuat Timnas Indonesia dan membantu Indonesia untuk mencapai target yang diinginkan, tentu lolos Piala Dunia. Jordi ini lahir di Den Haag, Belanda pada 25 Maret 1999. Belakangan, isu mengenai peluang naturalisasi dirinya dan kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia itu kembali mencuat ke ruang publik. Pemain ini sebelumnya memang pernah, ya, seperti yang saya bilang tadi, pernah menjadi kandidat dalam program naturalisasi Timnas Indonesia pada bulan Oktober tahun lalu. Nama Jordi sendiri muncul bersamaan dengan nama Emil Eudero Mulyadi, kiper dari Sampdoria. Sayangnya, proses naturalisasi Jordi itu terhenti karena dia terlibat dalam agenda lain yang menyita waktunya, teman-teman. Pemain tersebut untuk tahun ini memang mengungkapkan bahwa dia telah menjalin komunikasi dengan PSSI mengenai peluang dia untuk kemudian membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Jordi mengatakan bahwa di awal musim ini dia sudah ada kontak dengan PSSI. PSSI menanyakan pandangan dia tentang membela Timnas Indonesia dan dia menjawab siap. Dia mengatakan bahwa jika PSSI membutuhkan dia, PSSI tinggal menghubunginya dan dia siap untuk kemudian melakukan apa yang akan diminta oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Sayangnya, komunikasi Jordi dengan PSSI terhenti karena Jordi saat itu seperti yang saya bilang tadi fokus pada persiapan untuk bergabung dengan tim dalam musim panas 2024. Dia menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi yang menyebabkan pembicaraan menjadi tidak jelas.
termasuk isu yang menyatakan bahwa dia menolak untuk bermain bagi timnas Indonesia. Menurut pengakuan Jordi, sejak saat itu tidak ada kabar lebih lanjut dari PSSI. Dia menjelaskan bahwa memang saat itu dia sedang dalam proses transfer klub dan ada beberapa hal yang belum terjelaskan. Kalau kita amati, kalau kita lihat kondisi timnas kita, sebenarnya memang masih dibutuhkan beberapa pemain yang posisinya sebagai pemain tengah untuk memberikan tambahan kekuatan ke timnas Indonesia, terutama ya seperti yang saya bilang tadi di lini tengah yang saat ini diisi oleh Tom Haye, kemudian Nathan Chow dan Ivar Jenner. Terutama sekali teman-teman, kita tahu semua gitu ya, bagaimana peran sentral Tom Haye di lini tengah timnas kita. Ketika Tom Haye dicadangkan atau absen, permainan timnas Indonesia itu langsung berubah drastis ya. Permainannya langsung berbeda. Seperti kehilangan seorang pemain yang bisa mengatur ritme dan kemudian distribusi bola gitu. Kalau Tom Haye ditarik keluar, biasanya ya permainan kita kan terutama untuk lini tengah itu langsung turun drastis berbeda. Memang kita tidak menggantungkan kualitas permainan timnas itu pada satu orang saja karena sepak bola adalah olahraga yang dimainkan secara tim gitu. Tapi kehilangan Tom Haye di lini tengah itu seperti kita kehilangan jenderal lapangan tengah. Dan kalau Tom Haye tidak dimainkan teman-teman, timnas kita itu belum memiliki pengganti. Pengganti yang sepadan begitu. Dalam posisi ini menurut saya Jordi Weerman itu sebenarnya bisa dikedepankan gitu ya. Selain bisa menjadi pelapis dari Tom Haye, Jordi ini kalau nanti jadi dinaturalisasi bisa juga diandalkan sebagai tandem dari Tom gitu ya, Profesor Tom. Nah, bulan Juli dan Agustus lalu Jordi mengaku kalau dirinya kembali melakukan kontak mengenai kemungkinan dirinya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Dia mengatakan kalau dirinya selalu siap kapan saja dibutuhkan dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari PSSI. Naturalisasi Jordi memang bisa ya sekali lagi bisa dikatakan dapat meningkatkan persaingan di timnas Indonesia khususnya di sektor gelandang. Sejauh ini Tom Haye, kemudian Ivar Jenner dan Nathan Chow yang selalu menjadi andalan Shin Tae-yong gitu ya di pos lini tengah. Ketiga pemain naturalisasi itu juga perlu persaingan agar mendorong mereka untuk selalu memberikan penampilan terbaik di atas lapangan. Nah, Jordi itu punya kualitas untuk bisa memberi rasa khawatir akan direbutnya posisi mereka jika performa mereka menurun. Jordi juga punya pengalaman bermain di Eropa bersama Feyenoord misalnya, kemudian FC Luzern hingga ADO Den Haag yang bisa memberi kekuatan tambahan buat timnas kita, timnas Indonesia. Selain itu teman-teman, Jordi juga terbukti punya kualitas mumpuni karena pernah menjadi bagian dari timnas Belanda. Dia sempat membela timnas Belanda U17, kemudian U19 hingga Belanda U20. Artinya sekali lagi Jordi memiliki kualitas yang mumpuni untuk membela timnas Indonesia dalam arti menjadi tandem atau pelapis dari Tom Haye di sektor lini tengah. Tapi semuanya kembali lagi ke PSSI dan Shin Tae-yong. Dan saya kira baik PSSI maupun Shin Tae-yong harus melihat langsung kualitas Jordi di atas lapangan. Jika memang kualitasnya masih terjaga setelah bergabung atau bermain di Liga 1, maka tidak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk mengesampingkan Jordi dari daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kalau pemainnya sendiri, maksud saya Jordi itu kan memang sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari PSSI. Apakah tetap akan menaturalisasi pemain tersebut atau mencari pemain keturunan yang lain yang masih bermain di Eropa. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di konten kali ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk terus memberikan dukungan ke timnas kita, timnas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih saya juga sampaikan kepada kalian yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you in the next video.